Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Guna mewujudkan pribadi yang sehat, cerdas, dan juga produktif dibutuhkan status gizi yang optimal. Lantas sudah optimalkah status gizi masyarakat Indonesia? Bagaimana pula edukasi gizi yang perlu dilakukan kepada masyarakat? Bagaimana juga peran serta pihak-pihak terkait dalam mewujudkan masyarakat yang sehat? Dalam rangka Hari Gizi Nasional yang jatuh tanggal 25 Januari yang lalu, perbincangan kami malam ini akan membahas persoalan-persoalan seputar gizi. Sudah hadir bersama saya di studio Ibu Yeni Fatmawati, Corporate Affairs dan juga Legal Director dari Sari Husada. Selamat malam Ibu Yeni, terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir Ibu Yeti L. Irawan dari Ikatan Bidan Indonesia. Selamat malam Ibu Yeti. Selamat malam. Dan ada juga Pak Ahmad Sulaiman, pakar gizi dari Institut Pertanian Bogor. Selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak, maksudnya Bapak dan Ibu-ibu sudah hadir di suara Anda. Saya mulai ke Prof. Ahmad dulu Prof. Kalau bicara mengenai gizi masyarakat Indonesia, kita mau tahu peta keadaan gizi masyarakat Indonesia itu seperti apa? Keadaannya seperti apa sekarang dan apakah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya? Oke, terima kasih. Jadi keadaan gizi masyarakat Indonesia memang dengan upaya pemerintah ya ada sedikitlah perbaikan ya. Namun kalau kita lihat ya masih cukup besar masalahnya ya. Misalnya masalah gizi buruk dan kurang itu kan hanya turun 0,5% dari hasil Riskesdas tahun 2007 ya ke 2010 ya dari 18,4% menjadi 17,9%. Ini yang dimaksud dengan gizi terhadap anak-anak. Ini anak balita. Anak balita. Ya, Pak, ya? Nah di orang dewasa sendiri, terutama di kalangan remaja putri ya, itu anemi gizi besi. 57,1% remaja putri yang calon ibu itu adalah anemi besi, anemi gitu ya. Iya, iya. Dan tadi Bapak mengatakan ada peningkatan sedikit. Iya. Berarti itu jauh dari target pemerintah atau memang target pemerintah hanya sedikit, Pak? Begini, memang sebetulnya masalah gizi kan bukan hanya masalah pemerintah ya. Jadi upaya pemerintah sebesar apapun, misalnya petugas dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, sekuat tenaga mengatasi masalah gizi buruk, itu menurut penelitian PBB hanya Bank Dunia hanya 35% bisa memperbaikinya itu. Tapi kan yang merancang targetnya untuk katakan MDG tahun 2015 ini adalah pemerintah begitu. Berarti masih belum tercapai begitu Pak ya, apa yang diinginkan. Ya boleh katakan demikian. Ya. Lantas ini tanggal 25 Januari yang lalu ada yang disebut dengan Hari Gizi Nasional. Ibu Yeni, Hari Gizi Nasional ini kegiatannya apa saja? Dan kalau kata Prof. Ahmad tadi peningkatan gizi masyarakat Indonesia meningkat tapi sedikit. Lantas buat apa ada Hari Gizi Nasional setiap tahun? Ya sebetulnya kalau dari pihak swasta gitu ya, masalah gizi gitu ya, tadi seperti Pak Prof sampaikan bahwa tidak hanya tugas daripada pemerintah gitu kan. Jadi buat kami gizi itu adalah terutama gizi untuk ibu dan anak itu menjadi pusat perhatian kami. Untuk kegiatan sosial Sari Husada, kami melakukan bakti gizi pada Hari Gizi Nasional kemarin tanggal 24 dan 25 itu bersama karyawan kami juga, dan juga kami mengajak tim off-road Trooper Nusantara gitu ya, dan pakar gizi IPB dan juga mahasiswanya bersama dengan wartawan juga, media cetak dan media TV itu juga untuk ikut bersama-sama melakukan bakti gizi. Ya. Diadakannya di daerah-daerah mana? Apakah targetnya memang daerah-daerah yang memang sudah terkenal ada gizi buruk di sana? Nah kebetulan ini memang tidak jauh lokasinya dari Jakarta ya, mungkin hanya berapa puluh kilometer begitu ya dari Jakarta, tetapi kondisinya sangat parah gitu ya untuk menuju akses ke sana gitu, dan harus pakai off-road. Makanya kami tahu lokasi itu pun juga dari tim off-road Trooper Nusantara gitu. Nah jadi kami kerjasama melakukan bakti gizi, kemudian juga ada penyanyi juga Nugi kami bawa ke sana untuk menghibur juga anak-anak di sana. Nah itu kami melakukan bakti sosial bersama-sama gitu, membangun pusat community center di sana gitu, dan juga taman bermain dan juga taman baca, dan kami juga memberikan sumbangan bibit ikan dan juga untuk ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan dan juga tanaman. Kegiatan bakti gizi ini kan sifatnya katakanlah sporadis dan juga tahunan begitu, tidak terus-menerus secara kesinambungan. Ini memang ininya CSR program kami sebut Ayo Melek Gizi. Nah ini salah satu program Ayo Melek Gizi komunitas. Jadi kami bersama komunitas menemukan tempat di mana yang bisa kami lakukan bakti gizi. Tapi kami sendiri itu adalah satu payung besar Ayo Melek Gizi program kami, karena kami ingin terus mengedukasi gizi kepada masyarakat. Sejak tahun berapa sudah dilakukan upaya ini? Wah itu sudah lama sekali ya, kami punya program
kita juga punya pos bakti bidan dengan Ikatan Bidan Indonesia. Kita juga punya rumah Sri Kandi, itu community center yang khusus 3 pilar, yaitu pendidikan untuk PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian juga kesehatan ya, dengan jadi ada posyandu. Ini kemudian juga ada pemberdayaan ekonomi dan pangan lokal. Menarik sekali bahwa ada kerjasama dengan Ikatan Bidan begitu ya. Bidan juga diminta untuk membantu. Padahal kalau kita pikirkan gizi ini kaitannya dengan ibu dan anak, mungkin yang perlu diedukasi adalah ibunya. Bagaimana memberikan gizi yang baik terhadap anaknya. Peranan bidan sendiri sebenarnya sebesar apa Bu dalam katakanlah membantu kecukupan gizi dari anak-anak? Ya, jadi kalau kita bicara soal gizi ini kan terkait erat dengan makanan. Nah, jadi yang menyediakan makanan itu kan biasanya perempuan-perempuan. Nah, bidan ini adalah pemberi pelayanan kesehatan yang berdiri, ya, yang bekerja di lini terdepan pelayanan kesehatan. Dan mungkin sesuai dengan arti bidan itu sendiri. Bidan itu adalah artinya, kalau di arti itu wanita yang bijaksana pertama. Kemudian kalau Pada dalam pengertian masyarakat, bidan itu kan adalah seseorang yang mempunyai sertifikat untuk membantu proses Melahirkan. kelahiran begitu. Tapi bukan itu saja. Tapi bukan itu saja, Bu, Bukan ya? itu saja. Jadi bidan itu, ya, kalau dalam bahasa Inggris dia dinamakan midwife. Midwife itu artinya pendamping perempuan. Nah, inilah yang Bukan saat kelahiran saja begitu? bukan. Nah, mulai mempersiapkan kelahiran. Jadi wanita itu perlu gizinya baik, sehat sebelum dia hamil. Nah, kemudian pada saat dia hamil dia juga perlu sehat, nutrisinya perlu cukup, kemudian siap untuk melahirkan. Setelah anaknya lahir, anaknya juga perlu sehat, ibunya juga perlu sehat. Karena dia nanti perlu kasih ASI sama bayinya. Berarti begitu. interaksi seorang bidan dengan katakanlah seorang wanita yang Itu posisi hamil penting. itu dimulai dari kapan, Ibu? Dimulai sejak ibu merencanakan mau hamil. Jauh sebelum hamil dia harus sehat dulu ya. Jadi berarti dia nutrisinya terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian Tidak anemia akhirnya tadi. dia tidak anemia, dia menjadi sehat ya. Setelah dia sehat, baru dia merencanakan kehamilan, sehingga selama hamil dia juga sehat. Nah, sehingga siap untuk melahirkan bayi yang sehat juga. Baik. Prof. Ahmad, tadi Ibu Yeni mengatakan kalau kegiatannya berdasarkan informasi dari masyarakat begitu ya, daerah yang kurang gizi di mana kemudian menjadi target sasaran dari bakti sosial seperti Karena itu. dekat sekali dengan Jakarta. Karena dekat gitu. dengan Jakarta. Tapi ada tidak sih sistem yang lebih bagus begitu, lebih terencana, yang katakanlah grand design dari pemerintah sendiri bahwa daerah mana saja yang harus ditangani masalah gizinya, itu seperti itu ada tidak, Pak? Jadi pemerintah sebetulnya sudah punya program, ada rencana aksi pangan dan gizi sungguhnya. Cuman kan termasuk juga sekarang revitalisasi posyandu ya itu. Kemudian juga ada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan gizi. Cuman masalahnya memang kan belum semua daerah, semua kantong-kantong kemiskinan juga terjamah begitu. Ya contohnya itu kan hanya 20 km dari Cikeas sesungguhnya. Tapi ya bisa tidak terjamah juga. Bisa tidak terjamah juga. Dan tidak ada katakanlah mitos bahwa suatu daerah yang kaya seperti katakan Jakarta tidak begitu jaminan yang juga, GDP per kapita penduduknya karena ada kaitan dengan kemiskinan juga gitu kan. Kemudian juga dengan pendidikan ya, pengetahuan gizi masyarakat sejauh mana. Kadang-kadang orang kaya juga tidak tahu cara makan yang lebih suka makan cepat saja dari luar gitu negeri kan, begitu. Betul. Yang kandungan gizinya dipertanyakan. Betul, Baik, ya. Bapak dan juga Ibu-ibu, kita harus jeda dulu, namun kita akan kembali sesudah pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Anda akan kembali masih membicarakan masalah pemenuhan gizi masyarakat Indonesia sesaat lagi. Anda masih di Suara Anda dan kita masih membicarakan masalah gizi masyarakat Indonesia. Ibu Yeni, dikatakan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah pandai dengan tingkat edukasi yang lumayan tinggi, apakah mereka memang sudah optimal pengetahuannya untuk memberikan gizi yang terbaik bagi anak mereka? Kalau saya sendiri sih dari kecil dengarnya 4 sehat 5 sempurna begitu. Betul. Apa pedoman itu saja sudah cukup? Nah itu tadi ya, makanya saya punya program itu, kami punya program Ayo Melek Gizi itu tidak hanya kepada masyarakat juga, tapi kepada karyawan kami sendiri pun juga. Dan juga kami kerjasama dengan IPB juga kita sebut AMG Connect ya, Community Education Center. Bahkan kami telah memberikan training 400 kader posyandu di situ ya, di di IPB. Jadi kami punya training center gitu. Nah jadi konsep 4 sehat 5 sempurna itu udah tidak
lagi berlaku tuh Mbak. Udah terlalu lama begitu ya. Jadi kita sekarang konsepnya gizi seimbang gitu. Gizi Mungkin seimbang. Prof bisa lebih Pak menjelaskan. Prof Ahmad mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat dan penonton suara Anda lebih tepatnya ya bisa langsung mempraktekkan begitu mulai Oke. besok menyiapkan Terima kasih. makanan untuk anak-anaknya seperti Terima apa? kasih. Kan kalau dulu memang konsepnya 4 sehat 5 sempurna ya. Ada 4 jenis makanan ya, sumber energi semua segala macam, plus ada susu gitu Susu, ya. iya, benar. Penyempurnanya. Iya. Nah, itu tidak dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menjelaskan berapa takaran segala macam. Itu kan dalam konsep sekarang itu harus seimbang gitu. Jadi harus beragam dan seimbang sehingga kita ganti dengan pedoman gizi seimbang. Gizi seimbang. Itu ada 13 pesan di sana. Misalnya makanlah makanan yang beragam ya. Itu untuk tiap golongan itu ada pesan, termasuk misalnya berikan ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan ya. Kemudian mengkonsumsi batasi mengkonsumsi garam, batasi mengkonsumsi lemak, kemudian untuk sumber kalori makanlah sumber karbohidrat hanya 50% dari kebutuhan energi. Kemudian juga ada pesan untuk aktivitas fisik ya. Itu. Jadi tidak cukup sebetulnya hanya pola makan yang diatur, juga kalau kurang aktivitas fisik juga itu tidak Jadi benar. setiap begitu. asupan gizi dan Gitu. tiap tahap tubuh kembang anak Iya. berbeda-beda. Iya. Sehingga dengan demikian yang kita makan itu disesuaikan berapa kebutuhan gizi kita. Kita laki atau perempuan, usia kita, ya, kemudian aktivitas fisik kita. Kita bisa lihat definisi atau rinciannya secara lebih lengkap di mana itu? Prof? Kebetulan kita baru saja selesai Widya Karya Pangan dan Gizi pada bulan November kemarin ya. Nah, di sini kita Mungkin ada websitenya yang bisa ada diakses. website yang bisa di LIPI Go.id, kemudian juga di Gizi juga ya, ada di Kemenkes. Kita populerkan lagi. Dulu namanya dengan lambang kayak tumpeng, Ya. tumpeng Ya, ya. dengan Nah, lambang. kalau di orang luar kan ada segitiga, Piramid begitu, Pak. piramid. Ya, di Indonesia itu tumpeng gizi gitu Ya, ya. ya, Nah, di ya. sana ada aktivitas fisik, ada mana yang harus sedikit, mana harus banyak, misalnya Ya. buah dan sayuran harus banyak begitu. Baik. Ibu Yani, ada kegiatan yang disebut dengan Sri Kandi Award 2012 yang juga baru saja lewat dan kebetulan ada Ibu Yeti juga. Mungkin bisa diceritakan Bu mengenai kegiatan tersebut? Ya, ini kegiatan yang mungkin sangat berguna ya. Kalau kita lihat dari hasilnya, di sini bidan-bidan kan jumlahnya cukup banyak, dan kita menghimbau bidan-bidan untuk membuat satu kegiatan bersama masyarakat ya, perempuan-perempuan di lingkungan tempat dia tinggal. Jadi kegiatannya yang antara lain berhubungan dengan gizi, misalnya mereka mengajak masyarakat membuat kolam lele. Nah, itu di samping pemenuhan gizi keluarga juga bisa dijual. Ya, kalau makan lele tiap hari kan bosan ya. Nah, lelenya bisa dijual sehingga mereka bisa beli ayam barangkali. Nah, kemudian menanam sayur tidak usah jauh-jauh, di pekarangan rumah mereka sendiri. Nah, ini bidan bersama perempuan-perempuan dan masyarakat, mereka membuat satu kegiatan. Nah, ini memang kita... Jadi yang dijadikan barometer sebenarnya kreativitas dari Iya betul, tapi bidan kami itu punya sendiri. ada 3 kategori sebetulnya. Ini semuanya tujuannya adalah untuk percepatan MDGs juga. Jadi kami di sini juga program ini untuk membantu pemerintah dalam mempercepat MDGs. Jadi terutama MDGs 1, 4, dan 5 gitu ya. Jadi menurunkan angka gizi buruk dan gizi kurang, kemudian meningkatkan kesehatan ibu dan juga menurunkan angka kematian anak. Ini sudah yang keberapa ini Bu Sri Kandi Award? Ini sudah Tahun yang ketiga. 2012 yang keempat. Yang keempat? Iya. Baik, baik. Dan selama ini sudah ada contoh-contoh lain mungkin tadi disebutkan oleh Oh, udah Ibu. banyak ya. Sudah Yaitu banyak. kolam lele begitu. Iya, kolam lele. Karena kemudian- tahun 2012 itu kami juga menerima 500 lebih proposal, dan kami Dewan Juri telah menseleksi menjadi 250 yang kami support. Dan kemudian kami pilih yang terbaik gitu. Baik, baik. Dan nanti bidan-bidan itu dapat hadiah dong tentunya dengan Tapi Ya, mungkin tapi menjadi ini hanya untuk pemenang memberikan gitu. Ya, inspirasi. tapi Memberikan mungkin bukan inspirasi. hadiahnya yang paling Iya. penting. Bidan-bidan mungkin lebih Merasa dihargai ya, lebih, merasa lebih diapresiasi. menghargai kalau ada bayi Iya. yang tadinya kurang gizi, kemudian dengan program ini Iya. terpenuhi Statusnya gizinya, terpenuhi. gitu. Itu terpenuhi. Dan bisa menjalin kerjasama yang baik. dari pengalaman Ibu Yeti selama menjadi bidan katakanlah bertahun-tahun, itu sebenarnya tingkat pengetahuan dari seorang ibu atau calon ibu itu sudah sebaik apa sih Bu atau seburuk apa Ya, mengenai gizi ini? sebenarnya pengetahuannya kalau kita bilang kurang, tidak kurang, tapi banyak yang mempengaruhi begitu. Oh, baik. Nah, jadi barangkali tugas bidan adalah di sini meluruskan kalau sudah barangkali kalau orang lihat makanan yang ya ala kebarat-baratan gitu kalau di kota gitu ya. Nah, itu mulai diluruskan. Jangan sampai anaknya tidak suka makan sayur gitu kan. Nah, kalau di desa mungkin juga sama. Mereka lihat
makanan di kota, makanan kelihatannya enak, padahal makanan yang mereka miliki sendiri itu jauh lebih tinggi nilai gizinya. Nah, inilah yang barangkali perlu kita sadarkan terus masyarakat. Perlu disadarkan terus, baik. Iya. Ibu Yani, ada partisipasi banyak pihak dalam hal pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, salah satunya dari perusahaan Anda sendiri begitu. Tapi sudahkah Anda melihat ada sinergi atau kerjasama yang bagus antara swasta, pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri? Sebetulnya sampai dengan saat ini itu banyaklah pihak yang telah melakukan ini ya, apa namanya, sosial ini ya, mengenai status gizi dan ini mungkin ya harus makin terus aja di apa namanya menjadi fokus perhatian, karena memang sampai saat ini masih tetap harus jadi apa namanya ini ya agenda utama gitu ya, mungkin buat pemerintah juga buat semua kalangan masyarakat, akademisi pun juga harus ikut ini, karena masalahnya Indonesia ini kan sangat luas secara geografis, sosial, ekonomi dan juga ini sangat apa namanya beragam ya, secara kultur, betul. Jadi tantangannya memang cukup berat ya untuk buat lebih kita. spesifiknya mungkin nanti Ibu Yani bisa pikirkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pihak swasta dari pemerintah untuk membantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu. Pemirsa tetaplah di Suara Anda, kami masih akan kembali dengan dialog mengenai gizi masyarakat Indonesia sesaat lagi. Ya, masih membicarakan mengenai pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Ini menarik sekali Ibu Yeti, kalau saya pikir-pikir begitu ya. Orang kan kalau melahirkan dibantu dokter juga banyak Bu ya. Sebenarnya saingan tidak sih dengan dokter dalam memberikan nasihat katakanlah kepada ibu-ibu yang akan melahirkan atau baru melahirkan? Karena terus terang saja begitu ya, kalau saya harus mendengarkan nasihat dari katakanlah bidan sama dokter, saya mungkin lebih percaya sama dokter begitu. Nah, jadi kenyataannya di Indonesia ini 60% kelahiran itu tolong oleh bidan. Nah, dan kalau kita mungkin lihat di kota kelihatannya sepertinya begitu. Tapi kalau kita dekat dengan perempuan dan bertanya, mereka lebih dekat sama bidan. Nah, jadi bisa lebih banyak waktu untuk membicarakan apa saja yang menjadi keluhan mereka. Nah, tidak hanya berdiskusi mengenai kehamilannya saja, tapi juga tentang hal-hal lain, antara lain ya ini tentang nutrisi. Nah, ini juga ngomongnya tidak sebentar. Mungkin kalau dengan dokter ada time limitnya. Nah, kalau sama bidan ini mereka tinggal bersama-sama gitu ya. Nah, jadi memang ini satu harapannya dari Ikatan Bidan Indonesia. Pemerintah melihat kembali desa-desa yang tidak ada bidan. Ibu Yani, itu alasan salah satunya mungkin kita kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia. Karena ada di pelosok-pelosok juga dan banyak gitu ya. Harapannya Ibu Yani, kalau katakanlah ada yang bisa diminta dari pemerintah untuk membantu program pemenuhan gizi masyarakat Indonesia ini, yang bisa dilakukan antara swasta dengan pemerintah begitu? Sebetulnya sampai sejauh ini kita selalu ada kerjasama ya dengan pemerintah, tapi mungkin kita tahu ada agenda besar daripada pemerintah Indonesia dalam hal scaling up nutrition, namanya SUN program ya. Jadi kami berharap dari swasta juga bisa ikut, kami bersedia siap untuk ikut kerjasama dengan pemerintah. Jadi apa namanya, kami memang sekarang sedang menunggu gitu apa sih kriteria dan ini untuk bisa kerjasama dengan pemerintah. Jadi dan mengharapkan pemerintah juga lebih aktif gitu ya untuk mendekati pihak swasta. Baik, Prof. Ahmad mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya betul, jadi upaya-upaya yang telah dilakukan swasta itu mungkin perlu diapresiasi lah ya. Karena bagaimanapun saya katakan tadi kan kemampuan pemerintahnya bisa mengangkat 35% lah. Sehingga apa yang telah dilakukan swasta itu perlu kita apresiasi. Kemudian juga terlebih-lebih sekarang masalah dengan gizi balita dan anak-anak. Saya ingin pemerintah juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang baru kan mengamanatkan di bab 6 itu ya, tanggung jawab pemerintah tentang terkait dengan perbaikan gizi, pemenuhan khususnya ibu hamil, ibu nyusui, balita dan anak yang rawan gizi begitu. Sehingga misalnya masalah sarapan pagi dulu kan ini data menunjukkan 50% anak-anak itu tidak sarapan. Tidak sarapan. Padahal ini kan penting sekali. Bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Nah, mungkin kalau di luar negeri ada kampanyenya kurang ya Ibu Yani. Betul, betul. Kita suka dengar pemerintah kampanye anti korupsi, anti narkoba begitu. Nanti tanggal 14 sampai 20 Februari ada pekan sarapan nasional, Bu. Nah, ini mungkin kita dukung bersama. Kalau perlu pemerintah menyediakan anggaran, ada kewajiban di sekolah menyediakan sarapan atau anjuran lah kampanye anak-anak sarapan dulu. Itu salah satu pesan di Bank juga itu sebetulnya. Baik.
Ibu Yati, kalau dari jumlah bidan sendiri apa sudah cukup ini mengcover Indonesia yang sedemikian luasnya dan juga ada daerah-daerah terpencil begitu yang Iya. apa sudah terjamah semua oleh? Saya pikir kalau pemerintah ikut campur tangan dalam penempatan bidan, jumlahnya sudah cukup. Karena anggota Ikatan Bidan Indonesia sendiri itu ada Besar ya. 128.000. Jadi jumlah yang cukup untuk 75.000 Baik. Itu yang desa terdaftar ya, Bu, ya? yang terdaftar. Iya, iya. Nah, kalau keseluruhannya itu jumlah bidan lebih dari Baik, 250.000. baik. Jadi cukup. Ibu Yani mungkin closing statement sebelum kita tutup acara ini. Ya buat dari pihak swasta sih ya memang tidak mudah untuk mencapai suatu target MDGs itu, tapi kami berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam hal untuk meningkatkan status gizi ibu dan anak terutama ya, sebagai Semoga programnya lancar terus Bu ya tiap Insya tahun. Allah, amin. Dan Sri Kandi Award-nya juga lancar terus. Amin. Baik, terima kasih ibu-ibu dan juga Pak Ahmad. Dan pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia bersama kami selama 1 jam dalam program Suara Anda. Saya Frida Litwina dan tim yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.